Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 3 jenis manusia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang peminta sedekah datang kepada kumpulan manusia dan meminta sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan kumpulan orang tersebut. Anggota kumpulan itu juga tidak ada yang mempunyai hubungan kerabat dengannya, sehingga tidak ada seorang pun dari kumpulan orang itu yang memberikan sedekah kepadanya, kecuali salah seorang dari mereka yang diam-diam menemui si peminta tadi dan memberikan sesuatu sebagai sedekah. Pemberian sedekah itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan si penerima sedekah. Maka orang inilah yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, satu rombongan dalam perjalanan, karena berjalan sepanjang malam dan letih yang menghinggapi mereka, maka rasa kantuk pun menyerang. Tidak ada yang paling diinginkannya kecuali berbaring dan tidur. Tetapi salah seorang dari mereka terus berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil menangis dan membaca Al-Quran dalam solatnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mengambil bagian dalam peperangan bersama pasukannya dan menemui kekalahan, tetapi orang itu meneruskan peperangan seorang diri hingga ia mati syahid atau mendapat kemenangan. Dan 3 orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sudah tua tetapi masih berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, orang kaya yang zalim. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dalam kitab Mishkat. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai 6 jenis golongan manusia ini telah banyak dibicarakan dalam berbagai hadis dengan cara yang berbeda-beda. Hadis ini telah dibicarakan juga dalam keterangan ayat ke-9 dalam bab yang lalu. Dalam sebagian riwayat hanya disebutkan salah satu dari mereka, dan dalam riwayat yang lain diceritakan lebih dari itu. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa terdapat 3 waktu yang doa seseorang tidak akan ditolak. Yang pertama, di suatu tempat ketika seseorang melakukan sholat dan tempat itu tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, orang yang berjihad bersama satu angkatan perang. Ketika semua tentara lari dari medan perang, namun ia terus sendirian meneruskan jihadnya. Yang ketiga, seseorang yang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam. Dicatat dalam kitab Jami'us Shaghir. Kemudian dalam kitab Jami'us Shaghir juga dicatatkan sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa ada 3 jenis manusia yang pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan menyucikan mereka, dan juga tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmatnya, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Na'udzubillah. Yaitu orang tua yang berzina. Yang kedua, raja yang pendusta. Masya Allah. Yang ketiga adalah fakir miskin yang takabur. Ini dicatat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidak akan mensucikan mereka, maksudnya barangkali adalah tidak membersihkan mereka dari dosa, atau tidak akan memuji mereka sebagaimana lafaz tazkiyah yang dimaksud. Sebuah hadis lagi menyatakan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan pandangan rahmatnya kepada 3 jenis manusia, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah orang tua yang berzina.
Yang kedua, orang miskin yang takabur atau sombong. Dan yang ketiga, orang yang selalu bersumpah ketika jual beli. Yaitu ketika ia menjual, ia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika membeli pun ia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Penting atau tidak penting, selalu bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang tidak beradab karena telah melecehkan asma Allah yang maha tinggi. Di dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada 3 jenis manusia. Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, orang yang menjadikan sumpah sebagai modal bicaranya, baik dalam kesempatan baik ataupun buruk. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang takabur atau sombong. Dicatat dalam kitab Jami'us Shaghir. Bahkan dalam hadis yang lain juga dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menyayangi 3 jenis manusia dan membenci 3 jenis manusia. Mereka yang disayangi Allah adalah: pertama, orang yang berjihad melawan tentara musuh bersama dengan bala tentaranya dan dengan berani meneruskan jihadnya hingga menemui kemenangan atau mati syahid. Yang kedua, orang yang berjalan dengan satu rombongan pada malam hari. Ketika rombongan itu beristirahat dan tidur di tengah perjalanan, ia tetap meneruskan sholat malamnya. Setelah ia membangunkan sahabat-sahabatnya, atau setelah ia selesai melaksanakan sholat, ia pun membangunkan sahabat-sahabatnya untuk meneruskan perjalanan, sedangkan dia sendiri tidak tidur sedikit pun. Yang ketiga adalah orang yang selalu disusahkan oleh tetangga-tetangganya, Masya Allah. Tetapi ia bersabar di atas kesusahan itu hingga ia mati, atau perjalanan jauh telah memisahkannya dari tetangga-tetangganya itu. Dan 3 jenis manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pedagang yang selalu bersumpah menggunakan nama Allah. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga adalah orang pelit atau bakhil yang setelah memberi sedekah kemudian mengungkit-ungkit penerimanya. Semua ini dicatatkan dalam kitab yang sama, yaitu kitab Jami'us Shaghir. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan beberapa buah hadis nasihat dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah, dan bagaimana Nabi memberitahukan tentang 3 jenis manusia yang disayang Allah, 3 jenis yang dibenci atau diazab oleh Allah. Yang selalu diulang-ulang oleh Nabi adalah golongan orang yang diazab Allah, yaitu orang yang sudah tua namun tetap berzina, orang miskin yang sombong, ya, dan yang selebihnya berganti-ganti. Ada yang mengatakan raja yang pendusta, pemimpin yang berdusta, pedagang yang selalu bersumpah, ya. Kemudian orang yang disayang pun beliau sampaikan juga sesuai dengan hadis yang tadi telah kita dengar. Semoga ini membawa manfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, yaitu sifat-sifat yang disebutkan Nabi sebagai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ada muncul di dalam satu golongan itu, dan bukan golongan orang yang diazab Allah nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib